Tapi hadis yang terakhir dari Arba'in Nawawiyah, dan insyaallah ya kita habiskan pertemuan kali ini dengan sebagai pertemuan terakhir dari hadis Arba'in Nawawiyah, dan insyaallah di bulan depan di tahun yang akan datang kita akan berganti dengan buku baru. Hadis yang ke-42, karena hadis Arba'in Nawawiyah hanya 42 hadis ya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibn Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya ibn Adam law balaghat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka. Ya ibn Adam law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya engkau selama masih berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, pasti aku akan ampuni dosamu, sebanyak apapun dosamu aku tidak peduli. Wahai anak Adam, kalaulah dosamu mencapai awang-awang di langit, kemudian kamu minta ampun kepadaku, aku akan ampuni dosamu. Hai anak Adam, kalau kamu datang kepadaku dengan membawa sepenuh bumi dosa, kemudian kamu bertemu denganku dalam keadaan kamu tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa sepenuh bumi ampunan. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Hadis ini Bapak sekalian, Allah Ta'ala dalam hadis qudsi ini menyebutkan ada 4 atau 3 sebab ampunan dari Allah. Yang pertama apa? Berdoa dan berharap kepada Allah. Apa kata Allah? Hai anak Adam, selama kamu masih berdoa kepadaku dan berharap kepadaku saja, aku akan ampuni dosamu. Sebanyak apapun dosamu, aku tidak peduli. Berarti Pak, banyak berdoa itu adalah merupakan sebab apa? Datangnya ampunan. Kenapa? Sebab seseorang ketika berdoa kepada Allah, dia mengakui dirinya miskin, fakir, butuh kepada Allah. Iya. Maka dari itu Bapak sekalian, Allah menyuruh kita untuk banyak berdoa kepadanya. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan ijabah doamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, maka ia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan ia terhina. Allah menyuruh kita untuk berdoa kepada Allah. Allah juga berfirman, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu hai Muhammad, ya tentang aku, katakan aku dekat. Aku mengijabah doanya orang yang berdoa kepadaku. Iya. Dan Bapak sekalian, Allah semakin cinta kepada hamba yang semakin banyak berdoa kepada Allah. Semakin kita banyak minta kepada Allah, semakin Allah cinta kepada kita. Tapi semakin kita jarang berdoa kepada Allah, Allah pun juga kurang cinta kepada kita. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad yang hasan, Rasulullah SAW sabda, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak minta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Iya. Maka dari itu subhanallah, di sini ya menunjukkan keutamaan doa. Bahwa orang yang senantiasa berdoa hanya kepada Allah saja, maka di saat itu Allah akan ampuni dosa-dosanya. Iya. Dan ingat, doa itu hanya kepada Allah.
tidak kepada penghuni kuburan, tidak kepada matahari, tidak pula malaikat, tidak pula selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada." Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka jangan kamu menyeru selain Allah seorang pun juga. Namun tentunya Bapak sekalian, dalam berdoa penting kita ada rasa tadarru dan khusyuk, tawadu dan berharap. Makanya orang yang berdoa tapi dia tidak punya harapan dan putus harapan dari Allah. Dia berdoa ya Allah, ya Allah, ya Allah, tapi dia merasa Allah juga nggak bakalan mendengar doa saya. Makanya di sini dikatakan innaka ma da'autani wa rajautani. Selama kamu berdoa kepadaku dan masih berharap kepadaku. Kenapa Pak? Karena terkadang kita ini suka putus asa setelah bertahun-tahun berdoa tidak diijabah. Kemarin ada orang cerita ke saya. Dia tadi malam itu dia bilang, Ustaz, setelah saya dikeluarkan dari perusahaan, saya dapat pesangon lumayan gede. Saya yakin dan berharap kepada Allah, mudah-mudahan saya diberikan usaha yang lebih baik dari itu. Tapi qadar Allah, usaha saya mengalami kegagalan demi kegagalan. Sampai akhirnya persediaan uang saya atau dana saya sudah sangat menipis sekali. Dan sekarang saya ditimpa penyakit lagi, kanker otak, kata dia. Sampai saya sekarang itu bingung. Saya biasanya sholat tahajud begitu khusyuk, sekarang paling 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Dan kalau berdoa pun sekedarnya saja. Saya bilang ke dia, antum kayaknya sudah mulai nggak percaya sama Allah Pak ya. Ya begitulah kira-kira, kata dia. Itulah ujian Pak. Terkadang kita sudah berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah, berdoa. Ternyata apa? Ternyata doa kita kok tidak kunjung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi malah sebaliknya keadaannya. Akhirnya apa? Di saat itu rasa yakin kita kepada Allah semakin menipis. Dan itu bisa terjadi Pak. Bahkan sampai kepada derajat seseorang ragu Allah itu ada apa tidak. Dan itu saya pernah mendapatkan orang seperti itu. Dia ibu-ibu, dia tiba-tiba setelah sholat isya dia nanya ke saya, Ustaz, Allah ada nggak sih? Saya tanya, kenapa Bu? Kok nanyanya seperti itu amat? Saya sudah 16 tahun sakit Ustaz. Saya selalu berdoa kepada Allah. Tapi kenapa Allah tidak mengabulkan doa saya? Penyakit saya nggak sembuh-sembuh. Allah itu ada apa enggak sih? Subhanallah. Seperti ini Pak yang kita khawatirkan Pak. Rasa putus asa itu menghantui hati kita. Akhirnya harapan kita kepada Allah tipis. Mungkin sekarang kita ini yang belum diuji seperti itu enak-enak aja. Tapi kita naudzubillah jangan sampai kita terkena musibah seperti itu ya akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Makanya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, wala taj'al musibatana fi dinina, ya Allah jangan kau jadikan musibah itu menimpa agama kita. Maka kata Allah, sesungguhnya engkau selama masih berdoa kepadaku dan berharap kepadaku dan tidak berputus asa terus menerus, di saat itu aku akan ampuni dosa-dosa kamu. Sebanyak apapun dosamu, aku tidak peduli, aku akan ampuni dosamu. Makanya Pak kalau kita ternyata sudah berdoa tapi tidak diijabah oleh Allah, yang harus kita ingat yang pertama Pak, bahwa Allah Maha Adil. Yang kedua, Allah lebih tahu daripada kita. Barangkali kita menganggap itu baik buat kita, lalu kita minta kepada Allah, ternyata Allah Maha tahu itu tidak baik buat kita, maka Allah pun tidak berikan kepada kita, tapi Allah simpan dalam surga. Makanya kata Rasulullah, pengijabahan yang Allah berikan kepada hamba itu tidak lepas dari 3 keadaan.
Keadaan yang pertama, Allah berikan apa yang dia minta. Keadaan yang kedua, Allah simpan dalam surga. Yang ketiga, diselamatkan dari mara bahaya. Nah, kita pernah minta, tapi kok nggak dikabulkan. Allah Maha tahu bahwa itu tidak baik buat kamu, wahai hambaku. Tapi tetap doanya diterima oleh Allah, disimpannya dalam surga, diijabahnya nanti dalam surga. Atau misalnya, ya kita minta dan segera dikabulkan, dan Allah Maha tahu kalau segera dikabulkan mudarat buat kita, maka Allah kabulkan setelah bertahun-tahun namanya. Kita tidak tahu, hanya Allah yang Maha tahu. Makanya kata Umar bin Khattab, ketika kita berdoa, hati kita itu lebih semangat berdoa daripada diijabah. Hati kita lebih semangat berdoa daripada apa? Diijabah. Sebab kalau kita lebih semangat diijabah daripada berdoa, lalu kemudian ijabah itu tak kunjung datang, di saat itu berdoa pun akan tidak semangat. Iya. Nah, ini akal Islam. Maka dari itulah kita mohon kepada Allah kekuatan kepada Allah agar terus senantiasa bisa berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah dalam doa-doa kita, dan supaya kita tidak diberikan rasa putus asa yang ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akal Islam. Innaka ma da'autani wa rajautani. Sesungguhnya engkau, wahai hambaku, wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku akan ampuni dosamu. Sebanyak apapun dosamu, aku tidak peduli. Iya. Akal Islam, kita berdoa terkadang ya tidak disertai dengan hati yang sungguh-sungguh. Lisan kita berucap dan mengucapkan doa, tapi hati kita lalai. Sementara Allah tidak akan menerima doa dari orang yang hatinya lalai. Makanya doa itu butuh kesungguhan di dalam hati, ya, diresapi dalam hati. Kemudian kita pun sabar menerima ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua untuk mendapatkan ampunan, kata Allah, ya ibna Adam, law balagat dhunubuka ananas sama, kalaulah dosamu mencapai atau memenuhi awang-awang langit, thumma astaghfartani, kemudian kamu minta ampun kepadaku, misalnya aku akan ampuni dosamu. Berarti sebab yang kedua untuk mendapatkan ampunan Allah apa? Meminta ampun, yaitu istighfar. Ketahuilah Bapak, memperbanyak istighfar itu akan diberikan dua keuntungan. Keuntungan yang pertama, keuntungan dunia. Berupa apa? Diluaskan rezeki kita. Keuntungan yang kedua, keuntungan akhirat. Berupa apa? Diampuni dosa kita. Allah berfirman dalam surat Nuh, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Aku berkata kepada kaumku, wahai kaumku, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian, istighfar kalian. Niscaya Allah akan mengirimkan kepada kalian hujan yang lebat. Allah akan memberikan bantuan kepada kalian berupa apa? Harta dan anak-anak. Dan Allah akan memberikan kepada kalian kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir. Subhanallah. Orang yang banyak istighfar kepada Allah, yang pertama diberikan apa? Keuntungan dunia. Berupa apa? Diluaskan rezekinya. Yang kedua berupa keuntungan akhirat. Berupa apa? Diampuni dosanya. Makanya orang yang banyak istighfar itu subhanallah tidak merugi, Pak. Ya, kata Rasulullah, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Berbahagialah orang yang mendapatkan buku catatan amalnya nanti pada hari kiamat banyak istighfarnya. Sungguh bahagia. Makanya jangan lupa kita selalu berucap astagfirullah wa atubu ilaih. Karena Rasulullah SAW
Ya, setiap harinya tak lepas dari istighfar dan bertaubat, astagfirullah wa atubu ilaih itu 100 kali. Ya, beliau bersabda, ya ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfiruh, fa inni astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi mi'ata marrah. Hai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan mintalah ampun, karena aku istighfar dan bertaubat kepada Allah itu 100 kali tiap hari. Bayangkan. Iya. Demikian pula Pak, istighfar itu bisa menahan adab kepada kita. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan pernah mengadab mereka selama mereka istighfar kepada Allah. Selama suatu kaum masih mohon ampun kepada Allah, selama itu pula Allah akan tahan adab dari mereka. Tapi apabila suatu kaum sudah tidak lagi istighfar kepada Allah, Allah pun akan kirimkan adab itu dan bencana kepada mereka semuanya. Iya. Bisa saja kenapa tsunami melanda Aceh? Mungkin di sana orang sudah tidak lagi istighfar kepada Allah. Ya, kenapa kemarin gempa menimpa Padang? Mungkin di sana banyak orang yang tidak istighfar kepada Allah. Tapi ketika suatu kaum itu banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah, di saat itu ya akhwal Islam, adab itu akan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya subhanallah, ya, istighfar itu mempunyai ya dampak yang dahsyat dalam kehidupannya. Iya. Maka banyaklah istighfar. Karena istighfar itu harus disertai dengan kehadiran hati. Istighfar itu harus disertai dengan berusaha untuk meninggalkan maksiat. Adapun orang yang istighfar tapi maksiat jalan terus, maka kata Ibnu Qayyim, ini orang istighfarnya butuh istighfar. Ya, dia mempermainkan istighfar. Masuk surga orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah. Orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah tidak akan pernah masuk surga selama-lamanya. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan masih mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Berarti orang yang tidak diampuni jangan harap bisa masuk surga. Maka jangan kita menganggap saya tidak butuh ampunan Allah. Semua kita butuh ampunan Allah, Pak. Karena untuk masuk surga syaratnya harus kita dapat ampunan. Maka kalau orang yang datang kepada Allah pada hari kiamat dan membawa dosa-dosa sementara Allah belum mengampuninya, Allah akan adab dulu di dalam api neraka. Setelah selesai Allah ampuni dosanya, baru dimasukkan ke dalam surga. Makanya subhanallah, ya, kedudukan yang paling tinggi di mata Allah adalah seorang hamba yang diampuni dosanya oleh Allah. Iya. Lihat saja ya, ketika kaum mukminin datang pada hari kiamat kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Kaum mukminin menyebutkan kelebihan Nabi itu masing-masing. Kepada Nabi Nuh apa kata kaum mukminin? Wahai Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama. Kepada Nabi Ibrahim apa kata kaum mukminin? Wahai Ibrahim, engkau adalah kekasih Allah. Kepada Nabi Musa apa kata kaum mukminin? Engkau adalah kalimullah, orang yang langsung diajak bicara oleh Allah. Kepada Nabi Isa apa kata kaum mukminin? Engkau adalah ruhullah, engkau adalah rohnya Allah. Maksudnya roh yang berasal yang Allah tiupkan kepada Maryam. Dan ketika mereka datang kepada Rasulullah, apa kata kaum mukminin? Wahai Muhammad, engkau Nabi yang sudah diampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Rupanya keistimewaan Rasulullah adalah hamba yang diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Makanya ya, predikat yang paling tinggi di mata Allah, seorang hamba yang dimaafkan dosanya, yang diampuni dosanya. Dan kita semua butuh ampunan dosa ya akhul Islam. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi, ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalau engkau atau jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi,
kemudian engkau bertemu denganku, yaitu meninggal, dalam keadaan tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa sepenuh bumi ampunan. Hadis ini menunjukkan besarnya pahala tauhid, bahwa orang yang mentauhidkan Allah, ya, maka itu bisa menggugurkan dosa sebanyak apapun. Kata Allah, jika kamu datang kepadaku dengan membawa bumi, membawa dosa sepenuh bumi, kemudian kamu bertemu denganku dalam keadaan kamu tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga, maka aku akan membawa ampunan sepenuh bumi juga. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam sunannya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, yusahu birajulin yaumal qiyamati amamal khalaiq, bahwa nanti pada hari kiamat ada seorang laki-laki dipanggil oleh Allah di depan seluruh makhluk. Fayuraddahu, lalu diperlihatkan kepada dia tis'ah wa tis'una sijillan, 99 catatan. Setiap catatannya sejauh mata memandang isinya dosa. Lalu Allah bertanya kepada si hamba ini, atunkiru hadza, apakah engkau mengingkari semua dosamu, hai hambaku? Si hamba berkata, tidak ya Allah. Allah bertanya lagi, adzalamaka katabatil hafizun, ataukah malaikat yang mencatat amalanmu telah menzalimimu? Si hamba berkata, tidak ya Allah. Alaka udzur, atau kamu punya udzur wahai hambaku? Hamba laki ini berkata, tidak ya Allah. Si hamba ini sudah sangat yakin bahwa ia akan dicampakkan dan dilemparkan ke dalam api neraka. Lalu Allah berfirman, bala innalaka indana hasanah, kau punya sebuah kebaikan di sisi kami. Fatukhraju lahu bitaqah, dikeluarkan kartu bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah. Lalu orang ini berkata, ya Rabb, apa hebatnya mahadil bitaqah binisbati litilka sijillat? Apa hebatnya kartu yang kecil ini dibandingkan dengan 99 catatan yang sangat banyak dosanya itu? Lalu Allah berfirman, innaka la tudlam, kamu tidak dizalimi. Lalu di bawah timbangan. Lalu kemudian kartu la ilaha illallah disimpan dalam satu neraca, dan 99 catatan itu disimpan dalam neraca lain. Apa yang terjadi? Fathaqulatil bitaqah, rupanya kartu ini lebih berat, dan 99 catatan yang penuh dosa itu menjadi ringan. Lalu kemudian Allah mengampuni dosanya. Kenapa? Karena saking murninya, saking kuatnya akidah dia, tauhid dia, sehingga ia tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Dan ini berat sekali Pak untuk merealisasikannya. Hanya orang-orang yang tauhidnya murni saja. Karena kita sendiri terkadang tidak lepas dari yang namanya syirik kecil, berupa riya. Ya, sulit sekali terkadang membersihkan hati kita untuk ikhlas. Sulit sekali terkadang kita untuk mensucikan diri kita untuk tidak riya. Makanya orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya sebanyak apapun dosanya tersebut. Dan itu permintaan kita ya, permintaan Allah kepada kita. Sebagaimana dalam riwayat Muslim, bahwa Allah berfirman kepada siapa? Penduduk api neraka yang paling ringan adabnya. Yaqul Allah Ta'ala li ahwani adzaban yaumil qiyamah. Allah berfirman kepada orang yang paling ringan siksanya dalam hari kiamat. Apa kata Allah? Ya, kepada penduduk api neraka yang paling ringan siksanya. Ya. Ara'aita law kanat laka dunya wa ma fiha. Bagaimana pendapatmu kalau kamu memiliki kekayaan dunia dan seisinya? Akunta muftadiyan biha, apakah kamu akan menembus dirimu dari api neraka? Si hamba berkata, na'am ya Rabb.
Allah berfirman, "Talabtu minka ahwan min hadza." Dahulu di dunia aku minta lebih ringan dari itu. Allah tusyrik bi syai'a. Permintaanku satu, jangan sekutukan aku sedikit pun juga. Fa'abaita ila syirik, tapi kamu enggan kecuali untuk mempersekutukan aku. Subhanallah, Allah minta kepada kita cuma satu, jangan sekutukan aku. Tapi kamu lebih malah enggan kecuali mempersekutukan aku. Makanya Pak, di dunia ini syirik, dosa yang paling besar adalah kesyirikan. Kezaliman yang paling zalim itu syirik. Iya. Makanya dan anehnya kita di Indonesia ini, ya, kalau masalah korupsi, wah ramai orang. Kalau masalah perjudian ramai orang. Tapi kalau masalah kesyirikan, diam 1000 bahasa. Iya. Padahal kesyirikan lebih berat daripada korupsi. Kesyirikan lebih berat daripada apa? Zina, daripada riba, daripada perampokan, daripada semua dosa-dosa. Nah, itu semua dosa besar yang harus kita jauhi. Tapi ingat, kesyirikan itu adalah pangkalnya, Pak. Kalau orang mati dalam keadaan berzina, masih ada kesempatan masuk ke surga tidak? Masih. Kalau ia mati di atas tauhid. Kalau orang mati di atas korupsi, masih ada kesempatan masuk surga tidak? Masih. Tapi kalau orang mati di atas syirik, waduh, alamat dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga selama-lamanya, kekal dalam api neraka. Na'udzubillah. Makanya Pak, ya, kita harus belajar tentang hakikat syirik. Dan kita harus khawatir pada diri kita untuk terkena syirik. Ya. Nah ini makanya, dan ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau kita berdoa dengannya, insya Allah kita akan dijauhkan dari kesyirikan yang kecil maupun yang besar, kata Rasulullah. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk mempersekutukanmu dalam keadaan aku mengetahuinya, dan aku memohon ampun kepadamu untuk mempersekutukanmu dalam keadaan aku tidak mengetahuinya. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan doa ini, dia akan terlindung dari syirik yang kecil maupun yang besar. Ya. Dan ada lagi Pak, ya, bacaan yang bisa kita baca yang agar terlindung dari syirik. Kata Rasulullah, baca qul ya ayyuhal kafirun sebelum tidur. Karena itu bara'atu minasyirik, karena itu kelepas dirian kita dari syirik. Kemudian tentu kita harus mempelajari tentang syirik itu sendiri. Sebab kalau kita tidak tahu, ya mungkin kita akan jatuh kepada kesyirikan. Allahu a'lam, saya kira cukup sampai di sini. Alhamdulillah selesai sudah pembahasan Arba'in Nawawiyahnya, dan mungkin insyaallah pada pertemuan yang akan datang dengan kitab yang baru. Kalau masuk rumah baca basmalah atau salam dulu? Salam dulu Pak, karena itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Sudah diniatkan untuk sholat witir 3 rakaat, baru 1 rakaat terdengar dari masjid dikumandangkan adzan subuh. Bolehkah niat dirubah jadi satu? Boleh. Karena Rasulullah sabda, "Wa idza khasya ahadukum al-fajr," kalau kamu khawatir akan masuk fajar, hendaklah witir dengan 1. Enggak masalah. Dia langsung berubah, kemudian dia witir 1 saja. Apa hukum mengucapkan Natal dan menerima hadiah? Natal itu artinya kelahiran, dan orang Nasrani yang meyakini bahwa Nabi Yesus itu Tuhan. Berarti kita sama saja setuju Pak akan ketuhanan Yesus dan perayaan mereka yang sifatnya agama. Nah sekarang Natal itu bagian agama mereka enggak? Bagian. Sementara Allah berfirman, lakum dinukum waliyadin. Dan di sini Allah menyuruh kita untuk berlepas diri. Dan berlepas diri, ya bentuknya dalam artian kita tidak memberikan dukungan sama sekali. Makanya ya mengucapkan Natal itu haram, tidak boleh.
Fardu ain apakah wajib tiap hari? Ya tidak. Ya. Fardu ain itu kalau kita sudah memahami suatu permasalahan yang sifatnya fardu ain, maka sudah lepas tanggungan. Misalnya belajar sholat fardu ain, lalu kita pelajari sampai dari takbiratul ihram sampai salam, alhamdulillah sudah selesai. Berarti kita sudah lepas tanggungan dari fardu ain yang ini. Ya, karena ilmu itu bermacam-macam. Ada ilmu yang sifatnya fardu ain, ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah, ada ilmu yang sifatnya sunnah saja. Waktu yang haram melakukan sholat tahiyat masjid juga tidak boleh. Boleh. Kenapa? Karena itu sholat-sholat yang mempunyai sebab. Atas pendapat yang kuat boleh, karena Rasulullah memutlakkan, idza dakhala ahadukumul masjid, apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, jangan duduk sampai ia sholat 2 rakaat. Itu tidak ditentukan kapan saja, yang penting masuk masjid. Iya, Allahu a'lam. Doa ada 2 macam. Doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah masuk padanya zikir, masuk padanya sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Sedangkan doa masalah yaitu minta ampunan, minta keselamatan dari api neraka, minta dunia dan yang lainnya. Jadi zikir itu masuk dalam kategori apa? Doa, tapi doa ibadah. Tapi terkadang ada jenis dari doa yang dijadikan zikir. Seperti doa masuk WC, ya doa setelah wudu. Itu bimanzilatil dzikr, itu sama kedudukannya dengan zikir kata para ulama. Maka doa-doa yang seperti itu, yang kedudukannya seperti zikir, tidak disyariatkan mengangkat tangan. Ya. Bagaimana kalau kita pernah berbuat syirik, ya, taubatnya langsung kita mohon ampun kepada Allah, menjauhkan kesyirikan dan segera mentauhidkan Allah. Ya, apalagi kalau kita tidak tahu itu syirik misalnya, dan baru tahu ternyata itu syirik, segera kita mohon ampun kepada Allah. Kalau bisa mau sholat taubat bagus, ya, 2 rakaat, kemudian ya segera menjauhi kesyirikan tersebut. Ya, Allah a'lam. Benarkah orang yang berzikir hatinya lalai semakin keras hatinya? Saya katakan ucapan ini butuh dalil. Iya. Kenapa demikian? Pertama, bahwa zikir diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang itu berzikir subhanallah, alhamdulillah, tapi hatinya lalai, tetap diberikan oleh Allah pahala. Iya. Maka apabila hatinya tidak lalai dan hadir, tentu pahalanya lebih besar daripada orang yang berzikir tapi hatinya lalai. Maka dari itu bagaimana hendak dikatakan bahwa orang yang berzikir tapi hatinya lalai semakin menambah kerasnya hati, sementara ia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ini butuh ditinjau ulang, karena tidak ada satupun dalil yang mendukung pada pendapat tersebut. Ya. Allah menyuruh kita untuk berzikir dengan zikir yang banyak, dan Allah melarang kita untuk lalai dari berzikir. Ya, lalai dari berzikir artinya kita lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Ada yang bertanya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.